Coba deh bayangin, apa jadinya kalau dua kekuatan militer yang super beda, Amerika Serikat dan Iran, tiba-tiba harus berhadapan langsung? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas perbandingan kekuatan mereka. Dan percayalah, jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda kira. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan ya, duitnya. Coba lihat deh perbedaan anggaran pertahanan ini. Amerika Serikat gila-gilaan buang lebih dari 886 miliar dolar. Sementara Iran cuma sekitar 25 miliar. Itu itu bedanya lebih dari 50 kali lipat loh. Kalau ngomongin soal duit, ini jelas bukan pertarungan yang seimbang. Ini kayak Goliat lawan, ya siapa lah yang jauh lebih kecil. Nah lihat, angka segede itu, gampang banget kan mikirnya, wah ini mah AS menang gampang, betul nggak? Tapi, disinilah ceritanya jadi seru banget, karena dalam perang modern, ternyata duit bukan segalanya. Oke, kita bedah dulu dari perbandingan yang tradisional ya. Kalau mereka ketemu di medan perang konvensional, darat, laut, udara, di atas kertas Amerika Serikat kelihatannya emang nggak terkalahkan. Di darat, keunggulan teknologi AS itu jelas banget. Mereka punya tank M1 Abrams yang canggih, plus sistem C-40SI. Ini intinya jaringan komando super canggih yang bikin mereka tahu semua yang terjadi di medan perang. Jadi, mereka bisa lihat gambaran besarnya. Di sisi lain, Iran pakai tank T-72 yang lebih tua. Tapi jangan salah, mereka punya senjata rahasia, pengetahuan mendalam soal medan lokal mereka yang rumit. Dan itu nggak bisa dianggap remeh. Kalau di udara, wah, bedanya makin jauh lagi. Amerika punya lebih dari 2.000 jet tempur canggih, termasuk si siluman F-35. Bandingin sama Iran yang punya sekitar 400 pesawat. Dan banyak dari itu peninggalan tahun 70-an. Ini benar-benar kayak ngebandingin smartphone terbaru sama telepon rumah yang masih diputer. Jelas, Iran nggak mungkin bisa nantang dominasi udara Amerika secara langsung. Dan di laut, perbedaannya makin-makin kelihatan. Angkatan Laut AS itu raksasa global, punya 11 kapal induk bertenaga nuklir. Iran punya 0. Tapi mereka punya akal. Mereka pakai taktik keroyokan, pakai ratusan perahu cepat kecil buat nyerang kapal-kapal besar dari segala arah di perairan sempit kayak Selat Hormuz. Tujuannya bukan buat menang perang laut, tapi buat bikin kekacauan. Jadi kalau ini pertarungan biasa, ya hasilnya udah ketebak lah. Tapi disinilah letak jeniusnya atau mungkin nekatnya strategi Iran. Mereka sadar banget gak bakal menang main catur lawan Amerika. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka tendang papan caturnya. Nah, selamat datang di buku Strategi Asimetris ala Iran. Ini adalah pendekatan klasik David lawan Goliat yang sengaja dirancang buat menghindari kekuatan Amerika dan justru menghajar titik lemahnya. Jadi, apa sih sebenarnya perang asimetris itu? Gampangnya gini, ini seni berperang tanpa harus duel satu lawan satu. Coba bayangin aja gimana kelompok pemberontak ngelawan tentara modern. Bukan yang ngaduin tank lawan tank, Anda justru pakai proksi, drone murah, sama rudal balistik. Tujuannya, bikin kerusakan sebesar-besarnya dengan biaya dan risiko sekecil-kecilnya. Strategi ini punya 4 pilar utama yang saling nyambung. Pertama, jaringan proksi yang setia. Kedua, gudang rudal balistik yang bikin gentar. Ketiga, armada drone yang makin canggih. Dan keempat, kemampuan buat mencekik jalur-jalur pelayaran paling penting di dunia. Jaringan proksi ini, yang sering disebut poros perlawanan, adalah jantung dari strategi Iran. Dengan ngasih senjata dan dana ke kelompok kayak Hizbullah di Lebanon atau Houthi di Yaman, Iran bisa memanjangkan tangannya jauh keluar perbatasan. Ini keuntungan yang luar biasa. Mereka bisa nyerang musuh dari jauh, tapi secara resmi bisa cuci tangan dan bilang, bukan kita loh. Biar kebayang seberapa besar ancaman ini, coba lihat angka ini. Hizbullah doang loh, ini baru satu proksi Iran, diperkirakan punya lebih dari 150.000 roket dan rudal yang semuanya ngarah ke Israel. Ini bukan main-main, ini kekuatan penangkal yang dahsyat. Nah, ini nih yang paling pas buat ngegambarin perang asimetris. Satu drone Shahed buatan Iran harganya mungkin sekitar $20.000. Murah kan? Tapi buat nembak jatuh drone itu, Amerika butuh rudal Patriot yang harganya sekitar $3 juta. Gila kan? Ini bukan soal menang satu pertempuran. Coba bayangin kalau perangnya lama. Secara ekonomi, ini strategi buat ngeringin kantong musuh yang jauh lebih kaya. Terus, kenapa kita harus peduli? Kita kan jauh dari Timur Tengah. Nah, justru itu. Karena perang dingin antara mereka ini punya dampak global yang sangat-sangat nyata. Dan ini alasannya. Sekitar 20% dari total pasukan minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Selat sempit ini persis di depan halaman rumahnya Iran.
Jadi, kemampuan Iran buat gangguin atau bahkan nutup jalur ini ngasih mereka kartu truf yang luar biasa kuat atas ekonomi global. Kalau ada konflik di sini, bukan cuma jadi headline berita, harga bensin di pom bensin dekat rumah kita bisa langsung meroket. Dan ini semua bukan teori loh, kita lagi nonton strategi ini dimainin secara real time. Serangan Houthi yang bikin kacau pelayaran global di Laut Merah, itu ada di buku manualnya. Serangan roket dan drone ke pangkalan AS di Irak, itu juga. Baku tembak sengit di perbatasan antara Hizbullah dan Israel, yap, tebakan Anda benar. Semuanya adalah bagian dari permainan asimetris Iran yang lebih besar. Inilah alasan kenapa kedua pihak, walaupun sering banget senggol-senggolan, kayaknya sama-sama nahan diri buat nggak perang terbuka. Taruhannya kegedean. Ini bukan lagi soal siapa yang menang di medan perang. Resikonya itu resesi global, harga minyak yang menggila, dan yang paling serem, bisa memicu perlombaan senjata nuklir yang bakal ngubah Timur Tengah selamanya. Jadi ini intinya, paradoks dari semua ini. Amerika emang punya palu yang paling besar, tapi Iran udah jadi ahli dalam menghindar dari palu itu, dan sebaliknya, mereka malah pakai ribuan tusukan jarum kecil buat ngelemahin lawannya pelan-pelan. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Di zaman sekarang, di mana drone seharga mobil bekas bisa nantangin sistem pertahanan miliaran dolar, di mana negara bisa berperang lewat tangan orang lain, definisi kekuatan itu sendiri lagi ditulis ulang. Jadi, apakah tentara yang paling besar masih pasti menang? Ataukah di masa depan, kemenangan itu milik mereka yang paling cerdik, paling lincah beradaptasi, dan paling jago mainin seni perang asimetris? Nah, pertanyaan ini bakal nentuin geopolitik dunia di tahun-tahun yang akan datang.